Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya pengen lanjutin lagi ya untuk materi belajar trading forex dari nol. Dan kita sudah sampai di episode ke-52 teman-teman. Ya, buat teman-teman yang masih pemula banget, yang masih awam, bisa tonton dari episode ke-1 ya. Saya ingatkan terus di setiap video karena biar teman-teman belajarnya secara urut kayak gitu. Oke, di episode ke-52 ini kita teori ya teman-teman. Teori tentang mindset, psikologi trading, dan juga teori tips trading yang lainnya. Karena di episode 51 kemarin sudah praktek trading ya. Nah, kali ini kita teori. Teori kali ini teman-teman, saya pengen membahas topik yang sangat penting teman-teman ya. Bahwasanya seorang trader itu teman-teman ya, itu harus punya batas. Kalau teman-teman nggak punya batas pasti habis. Dan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang menjadi penyebab yang namanya overtrading ya. Overtrading itu tradingnya over, berlebihan, kebanyakan, yang akhirnya teman-teman ruginya banyak banget. Bahkan habis-habisan, margin call, deposit margin call, deposit margin call kayak gitu. Nah, buat teman-teman semuanya yang masih sering margin call dan sering deposit, bisa jadi kalian memang tergolong trader yang over trading. Oke, kita akan bahas lengkapnya ya pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu kita simak dulu untuk promo yang satu ini teman-teman. Oke, buat sobat YouTube yang mau trading forex, jangan lupa sama broker Efek Pro, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan ini salah satu broker forex terpercaya ya, yang regulasinya sangat lengkap dan cocok banget untuk pengguna dari Indonesia dari segi fasilitas maupun layanannya. Dan yang paling penting untuk teman-teman yang baru bergabung, bisa mendapatkan welcome bonus nih teman-teman. Lihat ya, daftar di Efek Pro, deposit 50 atau lebih dan dapatkan welcome bonus untuk memulai trading Anda. Jadi ini nanti profitnya bisa di withdraw ya teman-teman, bisa dapat ini klaim $50 ya dalam bentuk kredit trading seperti itu. Ayo buat teman-teman yang belum punya akun Efek Pro, silahkan daftar sekarang ya, mumpung ada welcome bonusnya. Informasi lengkapnya nanti tak taruh di deskripsi video kali ini ya. Oke teman-teman semuanya, salah satu penyebab utama overtrading adalah terlalu sering lihat market. Ya, terlalu sering lihat market, jadi akhirnya kepancing kayak gitu. Dulu teman-teman, waktu saya masih pemula ya, sedikit cerita ya, di awal-awal tahun 2016 ya, hampir 10 tahun yang lalu. Itu gini, awal-awalnya tuh nggak mau trading teman-teman ya, tapi gara-gara lihat market akhirnya saya jadi deposit, saya jadi trading. Atau awal-awalnya sudah entry teman-teman, entry-nya 1 biji. Tapi gara-gara keseringan scroll market ya, pindah time frame kayak gitu, diutak-atik terus, akhirnya entry lagi. Yang tadi awalnya cuman entry kecil ya teman-teman, 0,01 satu posisi, tahu-tahu jadi entry banyak banget teman-teman. Dan saya bisa meneliti waktu itu, ini kenapa ya, kok tadi kan saya mau lotnya mau kecil aja kayak gitu, kok jadi entry-nya jadi banyak banget, ini kenapa gitu. Ternyata itu setelah saya teliti ya, dalam pribadi saya di yang dulu itu karena saya terlalu sering melihat market. Dan mungkin teman-teman semuanya yang sekarang ngalamin overtrading sebenarnya juga sama gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman terlalu sering melihat market. Terlalu sering itu seberapa sering? Ya mungkin seharian penuh kayak gitu. Seharian penuh ngelihat market itu udah pasti overtrading. Ya, kecuali teman-teman punya jadwal yang teratur kayak gitu. Nah, makanya waktu itu yang saya dari seorang scalper itu jadi daily trader, mengganti pakai time frame yang lebih gede, akhirnya lebih santai teman-teman. Karena pas waktu belajar awal-awal saya pakai time frame kecil, itu kan signalnya kayak banyak banget ya, support resistance-nya sering kayak gitu, pola candlestick-nya sering kayak gitu. Dan itu terlalu sering melihat market, akhirnya saya overtrade. Akhirnya solusi saya adalah daily trading. Daily trading itu bukan yang scalping ya, tapi trading yang entry-nya pagi tutup sore, kalau enggak ya entry hari ini tutup 2 atau 3 hari sampai dengan target ya. Itu yang saya maksud daily trading sih, karena kalau di atasnya daily itu sudah masuk di swing ya teman-teman, sudah masuk mingguan kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang scalper itu juga sama sebenarnya, scalper pun ada batasan gitu. Banyak orang ya, terutama pemula, banyak yang mengaku scalper padahal dia adalah overtrader. Scalper pun juga ada batasnya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada batasnya, akun itu bakalan hancur-hancuran. Scalper pun juga harus tertata jadwalnya teman-teman. Maksudnya gimana? Misalkan teman-teman menjadwalkan scalping ya, itu di malam hari kayak gitu. Nah di malam hari 2 jam setiap hari.
ya, scalping. Jadwalnya jam berapa? Misalkan ya, jam 8 malam sampai 10. Nah, ada batasannya, teman-teman. Bukan seharian lihat market kayak gitu. Karena apa? Fokus seorang manusia itu terbatas ya. Kita nggak mungkin bisa, teman-teman. Seharian penuh itu nggak mungkin bisa. Pasti kita akan ada kacaunya. Apalagi untuk seorang pemula. Memang ada sih seorang profesional yang memang dia bekerja di time frame kecil. Dia full time trader. Dan dia trading katakanlah dari pagi sampai sore, tapi itu orangnya jumlahnya sangat sedikit, teman-teman ya. Jadi itu orangnya jumlahnya sangat sedikit dan itu memang sudah profesional ya, teman-teman. Bukan seorang pemula lagi. Dan itu orangnya sangat jarang. Bisa fokus dalam waktu yang lama itu sangat jarang. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah penyebab utama seseorang overtrading. Overtrading itu bahayanya begini. Ya, yang tadinya rugi ya, itu jadi rugi banyak. Dan akhirnya margin call. Nah, yang tadinya profit kalau dia nggak bisa berhenti, teman-teman, itu jadinya rugi. Jadinya rugi banyak. Dan ujung-ujungnya sama, margin call juga. Jadi overtrading itu pangkal margin call gitu. Pangkal habis, teman-teman. Ya, baik itu yang tadi yang tadinya rugi sedikit maupun yang rugi maupun yang profit gitu, ujung-ujungnya bakalan ke situ, teman-teman. Itu adalah rumus yang teman-teman perlu ketahui. Nah, bagi teman-teman sobat trader yang mungkin sudah lama trading pasti merasakan betul ya, ketika teman-teman nggak bisa berhenti ya. Jadi awalnya tuh sudah rugi. Nah, teman-teman merasa, wah ini kalau trading lagi nanti balik nih ruginya kayak gitu. Nah, di situ sebenarnya sudah nggak realistis ketika orang sudah seperti itu. Kenapa? Dia akan buta dengan teknik. Dia hanya dibutakan dengan pengen balikin rugi yang tadi. Akhirnya apa? Rugi, nggak bisa berhenti, ruginya makin banyak. Akhirnya apa? Margin call. Profit ya, yang tadinya profit juga sering nih kayak gini nih. Wah, tadi sebenarnya udah profit gitu, tapi giliran trading terus jadi rugi. Giliran mau balikin ruginya malah margin call gitu. Sebenarnya gini ya, trading lagi tuh boleh-boleh aja, tapi kasih jeda, teman-teman. Kasih jeda biar kita bisa mikir jernih gitu. Dan pakai benar-benar sistemnya dipakai gitu. Karena sistem yang munculnya terlalu sering di hari yang sama itu sistemnya biasanya kurang bagus. Ya, saya nggak tahu kalau di time frame kecil, saya nggak pernah nemuin dari dulu. Ya, teman-teman kalau pakai sistem nggak mungkin sih bisa trading terus. Agak aneh sih gitu kalau sepemahaman saya ya, teman-teman. Orang yang trading terus-menerus dalam waktu dekat bisa ratusan entry itu biasanya feeling, teman-teman. Contoh untuk pola candlestick saja gitu. Misalkan teman-teman pakai H1 itu nggak bisa terus-terusan entry loh. Contoh ya, nunggu doji aja ini ya. Contoh ya, doji di H1 ya. Ini ada 1. Setelah berapa jam? 1, 2, 3, 4. Nah, setelah 4 jam baru muncul doji lagi. Ini juga sama, doji 1, 2, 3, 4. Setelah 4 jam baru muncul doji lagi. 1, 2, 3, 4. Ini baru ada hammer. Ya, ini ya. Jadi aneh gitu orang-orang yang bisa entry terus menerus. Ini contoh teknik kecil ya. Apalagi kalau di time frame lebih kecil itu juga sama. Time frame lebih kecil pun juga ini ya, teman-teman, jarang gitu ada jedanya. Dan jawabannya terjawab. Orang yang trading terus menerus kayak gitu itu feeling, teman-teman. Dan biasanya ngawur gitu. Oh ya, ini udah turun nih, buy gitu. Oh kok turun lagi, buy lagi kayak gitu. Oh kok naik, ganti sell kayak gitu. Jadi orang-orang itu cuman pakai feeling aja, teman-teman. Oke, di video kali ini intinya, teman-teman ya, batasi kalian dalam melihat market agar teman-teman tidak terpancing untuk overtrading. Itu aja pesan dari saya ya di episode ke-52 ini. Kalau saya sendiri, teman-teman, biar psikologi trading saya santai, biasanya saya itu entry ya, kasih SL, terus apa? Tinggal. Saya tinggalin aktivitas gitu. Nah, saya udah terbiasa seperti ini gitu. Jadi saya nggak bolak-balik gitu. Lagi floating dilihatin, terus ganti time frame M1, M5, M15, M30, H1 balik lagi. Mau ngapain gitu? Kalau sudah entry, sudah ada SL-nya, ya udah bro, kita tinggalin kayak gitu. Ini coba deh biasakan seperti ini. Pasti teman-teman nanti akan lebih terkendali, tidak overtrading kayak gitu. Ya, jangan terlalu sering lihat market. Ini memang
sebuah kebiasaan yang kalau pemula banget tuh biasanya belum bisa karena masih ada candunya ya teman-teman. Aduh, tadi entry saya gimana ya? Entry saya gimana ya? Padahal udah dikasih SL gitu. Tapi bentar-bentar liatin entry-nya udah rugi berapa ya? Udah profit belum ya gitu. Jadi itu memang sebuah ini sih mental yang belum terbentuk. Tapi teman-teman harus mulai latih diri kalian untuk berani ninggalin entry. Kalau sudah dikasih SL apalagi sudah kasih TP ya sudah tinggalin gitu teman-teman ya. Biar teman-teman bisa tenang hari-harinya kayak gitu. Itu adalah tanda orang yang psikologi tradingnya sudah matang. Tandanya apa? Hari-harinya berjalan dengan tenang meskipun ada floating ya. Tapi kalau teman-teman mungkin hari-harinya masih berjalan dengan cemas ya ketika floating rugi, itu berarti psikologi kalian belum santai teman-teman ya. Oke ya, nanti kita lanjut lagi deh untuk praktek trading di episode ke-53. Sampai jumpa di episode ke-53.